Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran BTQ, yakni baca tulis Quran. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita fahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Marilah bersama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang kemarin saya berikan. Cara menyambung huruf yang benar. Silahkan disimak ya. Nah, soal pertama bisa diperhatikan bagaimana ketika huruf ya berada di awal kalimat bisa disambung dengan huruf setelahnya. Nah, bentuknya seperti ini. Huruf ain ketika disambung maka bentuknya berubah. Yang awalnya menjadi angka 3 terbalik menjadi seperti ini. Silakan diperhatikan. Nah, kita coba ketika huruf ya ditulis bentuk aslinya kemudian disambung, maka ini salah. Karena ketika huruf ya disambung bentuknya akan berubah. Cara penyambungan huruf yang ketiga ini juga salah karena huruf ain ketika disambung maka bentuknya tidak seperti bentuk awalnya. Maka yang paling benar adalah cara penyambungan huruf yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Ingat, ketika huruf ya disambung, maka bentuknya akan berubah, tidak seperti bentuk ketika masih menjadi huruf lepas. Nah, sekarang perhatikan ketika huruf H disambung, maka bentuknya bukan bulat seperti ketika menjadi huruf lepas. Dia sudah bentuknya berubah seperti ini. Silahkan diperhatikan. Nah, huruf ta juga bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Kita perhatikan contoh yang kedua. Ketika huruf dal disambung dengan huruf wawu, maka ini juga keliru. Karena apa? Ketika huruf dal disambung dengan huruf wawu, maka huruf dal tidak akan terbaca menjadi huruf dal. Dia akan menjadi huruf yang lain, tetapi tidak jelas karena tidak ada titiknya. Dibilang huruf ba juga tidak ada titiknya di bawah. Huruf ta juga bukan, huruf ya juga bukan, huruf sa juga bukan. Maka dari itu tidak bisa disambung ketika huruf wawu berada setelah huruf dal. Maka harus ditulis lepas. Nah, sekarang ketika huruf alif berada di akhir kalimat, sebelumnya huruf wawu, apakah bisa disambung? Coba kita sambung. Ternyata ketika huruf wawu disambung dengan alif, maka huruf wawu tidak dapat terbaca. Dibilang fa juga bukan, qaf juga bukan, wawu juga bukan. Nah, makanya malah tambah tidak jelas. Sehingga lebih tepat adalah wawu dan alif tidak bisa disambung. Jadi ditulis lepas. Nah, sekarang soal yang ketiga.
Silakan perhatikan cara menyambung huruf yang benar. Ketika alif berada di awal kalimat, maka tidak bisa disambung, dia harus ditulis sendiri. Kemudian huruf ain, ketika disambung maka bagian atasnya saja yang ditulis karena dia berada di awal kalimat. Nah, seperti itu. Kemudian huruf mim, ketika berada di tengah, seperti itu. Apakah alif bisa disambung ketika berada di akhir kalimat? Kita coba. Nah, masih bisa terbaca huruf alif, maka ini sudah benar. Kemudian huruf lam ketika berada di awal kalimat. Nah, begitu. Kemudian huruf kaf. Huruf kaf ketika disambung, maka bentuknya bukan lagi seperti bentuk aslinya, tetapi seperti ini. Nah, betul. Kemudian huruf mim ketika berada di akhir kalimat, maka ditulis seperti, nah, betul, seperti itu. Ini cara menyambung huruf yang benar. Nah, sekarang kita coba ketika misalnya huruf alif kemudian disambung dengan huruf ain. Nah, dia tidak bisa terbaca alif, malah terbaca menjadi huruf lam, maka ini tidak boleh. Selanjutnya soal nomor 4. Ketika huruf wawu berada di awal kalimat, maka coba kita tulis seperti ini. Huruf wawu ditulis sendiri. Kemudian selanjutnya huruf jim. Ketika disambung, maka huruf jim akan berubah dari bentuk aslinya menjadi seperti ini. Kemudian disambung dengan huruf wawu. Kemudian ditulislah huruf ha tanpa disambung. Begitu. Nah, coba ketika huruf wawu kita sambung dengan jim. Nah, ini malah tidak jelas. Ini huruf apa? Huruf wawu juga bukan. Huruf fa, qaf juga bukan. Makanya lebih benar kalau ditulis sendiri di awal. Nah, ingat ketika huruf ha berada di akhir kalimat dan sebelumnya adalah huruf yang tidak bisa disambung, maka tidak boleh ditulis seperti ini. Nah, ini cara penulisan yang keliru. Sekarang soal terakhir yang kemarin. Ingat, ketika huruf ya berada di awal kalimat, maka ditulis seperti ini. Kemudian huruf ha ketika berada di tengah kalimat. Oke, betul. Dilanjutkan dengan huruf dal. Nah, kenapa huruf dal tidak disambung dengan huruf ya? Ada yang tahu jawabannya enggak? Oke, betul. Sekarang coba kita sambung huruf dal dengan huruf ya yang terakhir. Ketika huruf dal disambung dengan huruf ya, maka tidak bisa dibaca huruf dal. Dibilang ba juga bukan, nun ataupun ya, sa, ta juga bukan. Jadi malah tidak jelas. Inilah jawaban dari soal-soal yang kemarin saya berikan. Gimana anak-anak? Ternyata menyambung huruf itu mudah ya. Cara mudahnya gimana? Perhatikan bentuk-bentuk huruf hijaiyah yang asli. Ketika ada huruf hijaiyah yang ketika disambung malah semakin tidak terbaca, maka itu tandanya huruf tersebut tidak semestinya disambung. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan soal sebelumnya.
Ini sekedar beberapa huruf untuk berlatih menyambung dengan benar. Tidak perlu dikumpulkan, kalian cukup mengerjakannya di buku masing-masing. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang tata cara menulis pego. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.